Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Raffi, Gilang, dan Darman berjalan menyusuri jalan tanah menuju hutan Bukit Karang. Mereka ingin mencari spot memancing baru di sungai dalam hutan. Hari masih sore, tapi pepohonan rapat membuat cahaya cepat meredup. "Cepat, Raffi, keburu gelap nanti," kata Darman sambil menggeser ranting. Raffi mengangguk. Namun wajahnya terlihat tegang. Entah kenapa hutan sini beda. Kayak ada yang ngikutin. Gilang tertawa kecil. "Biasa aja kali, angin doang." Tapi di balik candanya, ia juga mulai merasa aneh. Udara terlalu diam, tidak ada suara serangga, tidak ada daun bergerak. Ketika mereka masuk lebih jauh, kabut tipis muncul dari dasar tanah. Terlalu cepat untuk ukuran hutan sore hari. Dari kejauhan, terdengar suara memanggil pelan. "Raffi!" Tiga-tiganya berhenti. Darman menelan ludah. "Tadi kalian dengar?" Gilang mengangguk pelan. "Dengar, tapi suara siapa?" Raffi memaku pandangan ke arah pepohonan. "Itu mirip suara abangku." Darman langsung menatapnya. "Abangmu? Abangmu kan udah lama meninggal. Gue tahu. Makanya gue bilang ini aneh." Kabut semakin tebal, menyelimuti bagian bawah pohon seperti asap dingin. Dalam samar-samar, muncul siluet seseorang berdiri diam menghadap mereka. "Fe, itu apa?" tanya Gilang. Raffi melangkah pelan ke depan. "Bang?" Siluet itu mulai terlihat jelas. Tinggi, kurus, wajahnya pucat tanpa ekspresi. Benar-benar mirip abang Raffi, kecuali kakinya yang tidak menyentuh tanah. "Fi, mundur!" seru Gilang. Raffi tak mendengar. Tubuhnya seperti ditarik ke depan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Siluet itu mengangkat tangan pelan, seolah memanggilnya lebih dekat. Darman menahan bahu Raffi. "Fi, sadar! Itu bukan abangmu!" Tiba-tiba, kabut bergerak memelintir seperti pusaran kecil, menyambar kaki Raffi dan menariknya beberapa langkah ke depan. "Fi, lepasin gue! Lepasin!" Darman dan Gilang berusaha menariknya kembali, tapi tarikan kabut itu lebih kuat. Raffi terseret masuk ke dalam kabut pekat. Tubuhnya menghilang sampai hanya suaranya yang tersisa. "Bangun! Tolong gue!" Suara itu terputus mendadak. Gilang menatap Darman. Wajahnya pucat. Raffi, hilang, man! Hilang!" Belum sempat mereka bergerak, tiga sosok lain muncul di belakang siluet pertama. Gerakannya tidak wajar, seperti melompat tanpa kaki, maju beberapa sentimeter setiap detik. Tidak ada suara, tidak ada nafas. Mata mereka kosong. "Kita kabur sekarang," bisik Darman. Namun jalan pulang seakan berubah. Pohon-pohon tampak berbeda. Jalurnya tidak sama dengan yang mereka lewati. Mereka berputar dan kembali ke tempat yang sama, yaitu area kabut. Dari kedalaman kabut, muncul sesuatu. Wajah Raffi. Tapi aneh, tubuhnya tidak lengkap, hanya kepala sampai setengah dada. Lehernya miring seperti patah. Senyumnya tidak simetris. "Raffi!" Gilang gemetar. Raffi melayang perlahan keluar dari kabut. Tanpa suara,
Matanya kosong, tubuhnya penuh tanah basah. Darman mundur sambil berbisik, "Itu bukan Raffi lagi." Raffi mendekat, jarak tinggal 1 meter. Tidak berbicara, tidak berkedip. Darman mengambil langkah maju, mencoba menghalangi Raffi agar Gilang bisa kabur. "Lang, lari!" Gilang tidak ingin meninggalkan Darman. Namun wajah Raffi tiba-tiba bergerak naik turun seperti boneka rusak. Gilang langsung berlari. Terakhir ia mendengar suara Darman terhempas keras ke tanah. Tidak diikuti teriakan. Hanya suara tubuh diseret ke dalam kabut, jauh ke dalam hutan. Gilang berlari tanpa arah. Nafasnya tersengal-sengal. Namun hutan itu seolah tidak mau melepaskannya. Jalan yang ia tempuh selalu kembali ke tempat yang sama. Ia melihat baju Raffi tergantung di dahan. Padahal Raffi tadi muncul tanpa tubuh lengkap. Ia melihat jejak kaki Darman. Tapi jejak itu berakhir di tengah jalan, seolah tubuhnya menghilang. Saat Gilang melihat ke belakang, 4 sosok bunian itu kini berdiri di antara pohon. Tidak bergerak, tidak berkedip. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang sangat ia kenali. Darman. Tapi wajahnya kosong tanpa mata. Hanya cekungan gelap. Tubuhnya kaku, seperti baru diangkat dari lumpur. Gilang menahan nafas. "Man, lu bisa dengar gue? Kalau lu masih di dalam sana, kasih tanda sedikit aja." Bunian itu hanya memiringkan kepala, perlahan seperti sedang mempelajari bentuk Gilang. Tiba-tiba bayangan di kaki Gilang bergerak sendiri. Bayangannya memanjang, lalu berdiri seperti sosok lain yang memisahkan diri dari tubuhnya. Gilang mundur panik. "Jangan! Jangan dekat!" Bayangan itu memegang bahu Gilang. Sentuhannya dingin, tapi kuat, terlalu kuat. Kabut naik, menutup pandangan. Gilang meronta, namun bayangan itu menariknya masuk bersama sosok-sosok lain. Semua suara hilang. Hanya terdengar langkah kecil dari dalam kabut. Lalu sunyi total. Keesokan harinya, warga menemukan jejak kaki Gilang masuk ke hutan. Hanya masuk. Tidak ada jejak keluar. Di malam berikutnya, orang-orang mulai mendengar suara samar dari tepi hutan. Suara yang tidak menyerang, hanya memanggil pelan. Seperti seseorang yang tersesat dan mencoba pulang. Namun ketika warga menyalakan senter ke arah suara itu, yang terlihat hanya bayangan tubuh seseorang berdiri diam tanpa wajah dan kabut tipis yang perlahan merayap mendekat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap fokus dan jangan pernah jalan sendirian di hutan.